Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam seri buku audio Self-Regulation dan Self-Regulated Learning dalam Pendidikan Islam. Bersama saya, Jumal Ahmad. Kita akan menyelami lebih dalam bagaimana integrasi ilmu psikologi pendidikan dan nilai-nilai luhur keislaman mampu membentuk pribadi yang unggul. Pada sesi kali ini, kita sampai pada sebuah pembahasan yang sangat fundamental bagi setiap individu. Sebuah bab yang akan mengubah cara kita memandang tanggung jawab diri. Sebuah bab tentang manusia sebagai self-regulated leader. Pada kali ini, kita masuk dulu pada bagian pengantar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia kemampuan untuk berkembang dan maju, menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling baik dan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi untuk memakmurkan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan bumi, langit, dan semua yang di alam untuk kepentingan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jathiyah ayat 13 yang artinya, dan dia menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Akan tetapi, manusia sering lupa dari tugasnya dan lalai dengan kemampuan sehingga menjadi makhluk yang rendah, atau dalam istilah Al-Quran, asfala safilin. Manusia selain menjadi hamba juga merupakan khalifah di dalam setiap aspek kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandaskan hal ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada malaikat bahwa dia akan melantik Nabi Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Malaikat dengan keterbatasan ilmu pengetahuannya bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami kenapa Nabi Adam yang terpilih sebagai khalifah, sedangkan Adam berdasarkan asal muasalnya berpotensi membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Sedang malaikat selalu memuji, bertasbih, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Allah menjawab, aku tahu apa yang tidak engkau tahu. Malaikat tidak melihat satu ciri penting kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Adam sebagai khalifah. Allah melantik Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi adalah karena kemampuan Adam untuk belajar, berfikir, dan membuat makna atau meaning making. Sebagaimana dijelaskan pada ayat 31 surah Al-Baqarah, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Adam nama-nama seluruhnya. Ilmu malaikat bersifat statis, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala install dalam diri mereka, dan tidak memiliki kebebasan berkehendak atau free will. Sementara Adam adalah makhluk pembelajar, memiliki kemampuan berfikir yang membantunya untuk memiliki kehendak, memilih,
memperbaiki kesalahan, dan mengarahkan kehidupan kepada yang lebih baik pada satu waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menafikan resiko dari perilaku Adam dan keturunannya yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada malaikat dan umat Islam yang mentadabbur Al-Quran untuk fokus pada kemampuan Adam lainnya, yaitu Adam sebagai makhluk yang mampu berpikir, mencerna ilmu pengetahuan, menghasilkan pemahaman baru. Sarana inilah yang diperlukan seorang khalifah untuk memakmurkan bumi menurut kehendak Sang Pencipta. Dalam arti lain, sekiranya Adam dan keturunannya mampu berpikir dengan baik, akan mengurangi resiko mereka membuat kerusakan dan menumpahkan darah di atas muka bumi. Faidah dari kisah Nabi Adam dan malaikat pada ayat ini, jika dikontekstualkan pada dunia pendidikan, maka hasil dari pendidikan adalah melahirkan manusia yang mampu berpikir dan memiliki adab. Imam Al-Ghazali menyebut manusia sebagai al-hayawan an-natiq, sebagaimana dalam kitab Mi'yar al-Ilm fi Fannil Mantiq, halaman 120. Kata al-hayawan secara bahasa berasal dari kata kain hayyun, artinya ciptaan yang hidup. Kata hewan yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali bukan hewan bermakna binatang, melainkan bermakna makhluk hidup yang rasional atau mantik, yang kemudian dibedakan dari makhluk lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir adalah sifat dasar manusia yang membedakan manusia dengan hewan melata lain di bumi. Syekh Muhammad Naqib Al-Attas dalam Saturday Night Lecture yang diadakan oleh Cassis dengan tema On the Nature of the Man in Islam and the West in the Context of World History pada tahun 2013 mengartikan manusia atau insan sebagai al-hayawan an-natiq, yaitu makhluk hidup yang bertutur atau living being that speaks. An-natiq bermakna bertutur yang menjelmakan bahasa, dan bahasa itu sendiri merupakan pengejawantahan lahiriah dari makhluk yang berakal, bukan saja berotak. Dari kata nutq muncul kata mantiq atau logika. Al-Attas juga menjelaskan maksud Aristoteles ketika menyebut manusia man is a rational animal, bahwa yang dimaksud Aristoteles dengan hewan atau anima bukanlah dalam arti binatang seperti dalam bahasa Melayu atau Indonesia untuk hewan. Sebaliknya, itu berarti hewan sebagai jiwa atau soul. Manusia ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khalifah di bumi. Khalifah harus memiliki ilmu pengetahuan dan kesungguhan untuk mengelolanya. Sebelum menjadi khalifah untuk yang lain, manusia perlu menjadi khalifah bagi diri sendiri atau self-regulated leader. Menjadi khalifah bagi diri sendiri berarti mengelola diri masing-masing, baik hati, batin, pikiran, dan fisiknya. Seorang khalifah atau self-regulated leader mampu mengidentifikasi kelebihan dan memperbaiki kekurangan. Jika dia tidak tahu sesuatu hal, dia paham harus berbuat apa, pergi kemana, dan bertanya kepada siapa. Tren global dan pengaruhnya mampu menciptakan masa depan. Namun sebenarnya terserah kita untuk memilihnya tanpa harus mengikuti tren dan orang lain. Islam memandang kepemimpinan atau leadership muncul dari hati dan jiwa manusia. Orang yang mampu mendidik dan mengendalikan jiwa atau nafs akan mampu menjawab tantangan kepemimpinan.
Pengendalian diri adalah perjuangan terbesar manusia, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, menahan godaan nafsu dan godaan dunia untuk mendapatkan balasan yang lebih besar nanti. Maka, pengendalian diri adalah kunci kesuksesan manusia baik dunia dan di akhirat. Para pendengar sekalian, demikian tadi bagian pengantar dari bab manusia sebagai self-regulated leader dari buku kami Self-Regulation dan Self-Regulated Learning dalam Pendidikan Islam. Pada bab selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan kita masuk kepada pembahasan tentang self-regulation dalam Al-Quran, self-regulation dalam hadis Nabi, dan self-regulation dalam konsep Imam Al-Ghazali. Sekiranya teman-teman dan para pendengar ingin memiliki buku kami, Self-Regulation dan Self-Regulated Learning dalam Pendidikan Islam, bisa mengunjungi website kami ahmadbinhanbal.com/shop atau juga bisa memiliki e-booknya melalui Google Playbooks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.